Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi-II, Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Iman Basuki, Alhamdulillah Al-Ustaz Nanang, Alhamdulillah Al-Ustaz Nurdin, Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Imam Iwan Setiawan, Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Bitoyo, dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada YouTuber Pak Sarijo, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin. Pada hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keutamaan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Dan terlebih lagi pahala dan keutamaan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain, artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala makan besar karena wajib. Tapi yang tidak atau belum ngaji, nabibillah, tanpa disadari dia berdosa. Dan mudah-mudahan dengan ngaji menjadi penghapus dosa-dosa kita, juga insya Allah akan menjadi penyebab diterima ibadah kita. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kita pertama hadis yang punya dan bawa kitabnya halaman 12 baris keempat dari bawah ya. Tepatnya 12 ya. 13 benar. 13. Ya. Baris ke-4 dari bawah, tepatnya al-babul baris. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadan bidarin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bab
As-salisu yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Itu menerangkan tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Jadi di bab yang ketiga dalam kitab ini yang jumlahnya 40 bab ya. Berarti masih banyak ini, masih lama ini ya. Ayo aja kaji ya. Ini tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan. Makanya kalau punya anak dinamain fadilah, kalau cewek bagus itu. Kalau cowoknya fadil ya. Keutamaan. Ya. Fadilah atau keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah ada yang dengan istilah basmalah, ada yang tasmiyah. Ya, itu juga sama. Jadi kalau ada di kitab fikih banyak wa sunnah tasmiyatun, itu baca bismillah. Atau basmalatun ya, itu bismillah juga. Nah, yang namanya bismillah, basmalah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Karena kitab yang seluruhnya diturunkan oleh Allah itu berjumlah 114 ya. 114 rinciannya bukan 114, 104 kecuali surat ya, maaf. Jadi sekali lagi kitab yang diturunkan semuanya ada 104. Perinciannya satu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Wajib hafal itu, wajib tahu ya. Kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Keempatnya kitab Al-Quran. Yang lain diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu 4 yang memang udah berupa kitab. Nah ternyata yang 100-nya berupa suhuf ya. Tapi dihitungnya kitab juga nih. Perinciannya 60 suhuf itu untuk Nabi Sis. 30 suhuf itu untuk Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf itu untuk Nabi Musa selain Taurat. Jadi Nabi Musa mah kitab juga, suhuf juga gitu ya. Nah dari 104 itu tersimpul, terangkum, tercakup di dalam Al-Quran. Yang jumlahnya Al-Quran itu surat dari juzul yang paling sedikit ya. Juz 30, kemudian surat 114 sorry. Nah kemudian kalimat. Nah, ini kalimatnya banyak lah pokoknya. Jarang yang itu tuh. Dan ayat ini apa namanya beda-beda ya. Tapi yang maklum, yang umum adalah 6.666 ayat. Dari itu ternyata terangkum lagi,
terkumpul, tercakup di dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Luar biasa ya. Nah, ternyata surat Al-Fatihah itu yang jumlahnya 7 ayat, kemudian hurufnya itu ada yang 153, ada yang 156 ya. 154, 156, karena itu Maliki, ada yang dibaca panjang, ada yang baca pendek ya. Itu terkumpul di dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang kalau benar-benar paham Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa ya, sumber itu ya. Iya, dari Bismillah yang jumlahnya itu 4 kalimat dan 19 huruf itu terkumpul di dalam ba-nya Bismillah itu. Yang artinya ba itu bi makana wa bi mayakun gitu ya. Pokoknya sebab itu tuh. Nah, Bismillah, basmalah itu hurufnya ada 19. Nah, mudah-mudahan orang yang membacanya yang lazim, yang selalu insya Allah dihindarkan daripada penjaga neraka yang jumlahnya 19. Dengan kata lain, insya Allah nggak masuk neraka. Nah, kemudian kalimahnya ada 4. 1 Bismi, kedua Allah, ketiga Ar-Rahman, keempat Ar-Rahim. Nah, ini hikmahnya apa? Yang pertama, bisa jadi karena setan itu menyerang kita dari 4 penjuru. Ya, dari 4 penjuru. Dari arah depan, dari arah belakang, dan kiri kanan. Nah, mudah-mudahan orang yang mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa terlindung. Hikmahnya. Dan versi yang kedua, ternyata di dalam Bismillah itu 4 kalimat menunjukkan tentang hamba ini berbuat dosa juga dalam 3 keadaan. 1, dalam keadaan terang-terangan. 2, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian ketiganya dalam keadaan malam hari. Dan keempatnya di siang hari. Mudah-mudahan dengan mendawamkan Bismillah itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ternyata tuh ya, di balik hurufnya juga tuh yang jumlahnya 19 itu luar biasa kalau dikaji. Banyak faedahnya, keutamaannya. Nah, makanya di dalam kitab Tanqiul Qaul saja nih ya, ketika ini perkataan daripada Syekh Atha ya, Imam Atha dari Imam Jabir bin Abdullah, beliau berkata ketika Allah menurunkan basmalah nih, Bismillahirrahmanirrahim, maka mendung ini berlarian, awan ya, mendung itu awan ya, kemana? Ke arah masyrik. Masyrik itu di mana? Timur ya. Nah, kemudian angin pun yang tadinya kencang bertiup itu seketika pada saat itu diam, tenang. Kemudian laut juga yang tadinya ada ombak berhenti seketika. Hewan-hewan mendengarkan dengan serius, tapi setan justru ya
itu dilempari dari langit ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Nah makanya sampai Allah bersumpah, yang terjemahannya nih, tidak akan disebut Bismillah atas orang yang sakit kecuali Allah menyembuhkannya. Jadi kalau yakin mak orang sakit apa juga ya, dengan Bismillah itu insya Allah. Kemudian tidak akan disebut atau dibaca Bismillah atas sesuatu kecuali Allah memberkahi. Ini sumpah Allah ini ya. Tuh. Dan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau memang betul-betul itu akan masuk surga. Itu sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, baru kita masuk kepada hadis, masalah hukum dulu ya. Kemudian hukum baca Bismillah ini terbagi berapa nih? Ada yang 4, ada yang 5. Tapi yang kuat 4 nih. 1 wajib. Artinya kalau nggak dibaca dosa bahkan nggak sah. Khususnya di dalam sholat. Tepatnya ketika membaca Fatihah, dan ini pun menurut mazhab Syafi'i. Wajib. Mau pelan, mau keras. Yang penting baca Bismillah, karena Bismillah itu menurut mazhab Syafi'i adalah ayat dari Fatihah. Nah yang kedua, ada baca Bismillah ini hukumnya sunnah. Ya tentunya kalau mengerjakan suatu kebaikan, seperti mau makan, mau kerja, dan insya Allah nanti banyak contoh-contohnya di belakang nanti ya. Ketiganya ada yang makruh. Nah, ini tentunya kalau yang sunnah kan dikerjakan dapat pahala, kalau enggak juga enggak dosa ya. Kalau makruh sebaliknya, kalau ditinggalkan dia dapat pahala, tapi kalau dikerjakan itu dia justru dapat murka. Gitu ya. Nah, itu seperti baca Bismillah yang makruh ini khususnya yang makruhnya makruh jat, bukan makruh sifat ya. Sama haram juga tadi kebagi 2. Ada haram jat, ada haram sifat. Yang haram baca Bismillah itu adalah haram jat, bukan haram sifat. Kemudian yang makruh juga, ini yang makruhnya makruh jat, bukan makruh sifat. Memang yang haram jat itu yang gimana? Ya seperti mau mencuri supaya selamat, hasil berkah, baca Bismillah, atau double dosanya. Ya, udahnya mencurinya dosa. Iya, baca Bismillah mungkin double. Tapi kadang-kadang ada itu ya, Bismillah dipakai wiridan supaya tembus judi gitu. Naudzubillah ya. Itu ada ya. Nah, itu ya kan Bismillah tadi buat apa aja kan? Ya, sebenarnya ya. Nah, jadi itu haram jat ya. Tapi kalau haram sifat mah enggak, seperti orang itu wudu, airnya boleh mencuri, gosok lah, gasap ya, enggak izin lagi. Seperti di rumah kita kebetulan nih memang enggak ada toren, mati lampu ya, kita mau sholat ke masjid jauh umpamanya atau ke tempat yang sholat, kemudian dia ada tetangga nih kerannya ada airnya, nggak izin lagi dipakai aja, itu namanya wudu haram tuh, haram sifat. Nah di situ baca Bismillah nggak haram itu baca Bismillah. Jadi bedanya antara haram jat dengan haram sifat. Sama makruh juga tadi, ada yang makruh zat, ada yang makruh sifat. Nah kalau yang makruh sifat enggak makruh, berarti baca Bismillahnya seperti makan jengkol, makan pete itu ya, itu enggak makruh baca Bismillahnya, karena itu makruhnya makruh sifat. Terus kalau makruh yang jat di sini apa? Itu di dalam kitab contohnya, maaf ya,
itu melihat kemaluan istri, makruh jad. Nah, baca bismillah juga baru makruh. Gila tuh saya. Nah, jadi yang ketiganya itu makruh, yang keempatnya adalah haram ya. Itu. Nah, baru dah kita masuk kepada hadis-hadisnya, sebagaimana biasanya setiap bab itu ada 10 hadis, maka di sini pun insyaallah ya ada 10 hadis. Yang pertama, qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enaknya kalau ngaji hadis mah walaupun kita nggak disuruh. Iya, berkah ya. Ya. Ma min abdin, tiada seorang hamba yaqulu, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, samalah ya, illa zaba, kecuali hancur asyaitonu, syaiton, kama yazubu, sebagaimana hancurnya ar-rasasu, timah, ala nari, di atas api. Jadi yang pertama nih, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, di mana tiada seorang hamba pun, ini walaupun ibaratnya di sini laki-laki ya hamba, tapi mencakup juga perempuan. Artinya laki-laki maupun perempuan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau memang pas pada saat itu ada setan, pasti setan itu akan hancur sebagaimana hancurnya timah ketika dipanasin, gitu ya. Ya, timah tuh keras kan ya, tapi kalau dipanasin lumer. Nah begitu ke setan. Makanya tadi kembali yang 4 penjuru itu, kalau orang itu senantiasa baca bismillah, bukan aja terlindungi daripada setan, tapi setannya juga akan hancur. Sedangkan kan kita mengetahui nih, di dalam hikam juga dijelaskan ya, bahwa setan misi visinya nggak ada lain kecuali untuk menyesatkan kita, dan itu bukan sendiri yang mau berusaha menyesatkan kita. Ketiganya, setan mah bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat, kecuali ya ada umurnya. Nah ini berat untuk lawannya. Sedangkan kita mah kan urusannya banyak, nggak bisa ngelihat setan. Sekali lagi, setan mah bisa ngelihat kita, kemudian juga memang misi-misi juga ngegoda kita, menyesatkan kita, bahkan bukan sendiri. Sedangkan kita mah nggak bisa ngelihat setan dan kerjaan kita banyak, boro-boro ngurusin setan kan. Nah, tapi itu insya Allah kalau memang kita berlindung dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah tadi ya, bukan saja terlindung daripada 4 penjuru memang sasaran setan, itu setan bisa hancur sebagaimana hancurnya timah ketika dipanaskan. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya lumer. Ya bahkan kan pernah ada ceritanya ya, ketika reuni ini setan. Jadi antara setan muslim dengan, intinya mah antara setan yang ditugaskan untuk menggoda orang yang taat sama yang maksiat nih. Secara ininya antara muslim dengan kafir ya. Itu ternyata begitu reuni, itu setan orang yang tukang maksiat mengemuk-gemuk. Ya.
Setan yang suka menggoda orang yang beriman dan bertakwa mah kurus-kurus. Akhirnya nanya nih ya, setan yang suka menggoda orang yang suka maksiat, sambil ngeledek kali ya, kamu gimana sih bisa kurus begitu? Pengen poligami tah, gampang kata saya. Jadi gimana saya nggak kurus katanya gitu. Atau saya mau makan pengen ikut baca bismillah, nggak bisa saya. Mau tidur saya mau ikut baca bismillah nggak bisa juga. Apalagi mau ngegolin istrinya Maya, boro-boro. Nah sedangkan kalau kamu enak, mau makan bisa ngebantuin, nggak baca bismillah. Mau tidur bisa juga bareng. Bahkan mau ngagolin istri bisa jadi ya. Makanya wajar kamu mengemuk begitu. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qais Ibnu Hajar juga begitu ya. Kata beliau, setanku berkata kepadaku, dulu aku memasukimu besar, gemuk seperti onta. Tapi sekarang sekecil burung pipit. Coba kira-kira onta tuh. Tadinya kan yang namanya onta kan gede ya gemuknya. Sekarang segitu. Coba. Kayaknya itu ya, kita kalau memang sengaja untuk melawan, nggak bisa kecuali kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah hanya dengan mendawamkan Bismillah, insya Allah di mana dan kapanpun juga gitu ya. Nah kemudian waqala dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin, tiada dari seorang hamba yaqulu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi mempercayai, illa amaro, kecuali merintah Allah Ta'ala al-kiroma, kepada malaikat kirom katibin, al-kiromal katibin, kepada malaikat kiromal katibin. Artinya kiromal katibin itu malaikat pencatat amal yang mulia-mulia. Ngapain? Ayak tubuh, supaya menuliskan Fidiwanihi, di dalam buku orang itu, arba mi'ati hasanatin, 400 kebaikan. Tuh, jadi keutamaan yang kedua, tiada seorang hamba pun, ini juga sama baik laki-laki maupun perempuan, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali aja, sekali ya. Nah itu tanpa kita ketahui, tapi kalau sekarang mau tahu nih karena ngaji ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat kiromal katibin, malaikat pencatat yang mulia, yang jujur ya, akan apa? Untuk nulis di dalam buku catatan amal kita nih ya, itu satu kali baca bernilai 400 kebaikan. Makanya kalau 10 kali tinggal kali aja ya, apalagi 100. Terusnya malaikat kemana-mana nulis itu. Ayo gitu ya, mantap itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqala, dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marrotan, satu kali, ini mah dijelasin satu kalinya ya,
lam yabqa, maka tidak akan tinggal min dzunubihi, dari dosa-dosanya, dzurratun, seberat dzurrah pun. Jadi yang ketiga, keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapapun, ini lebih umum lagi karena man ya. Ya, asal kalau man mah sifatnya yang bernyawa, sama tadi juga. Baik laki-laki maupun perempuan yang membaca bismillahirrahmanirrahim walaupun sekali, nah itu tidak tersisa dari dosa-dosanya seberat atom pun istilahnya ya. Ini ada yang mengatakan sebesar biji sawi biasanya, ada yang sebesar atom. Yang namanya atom itu halus sekali. Jadi kesimpulannya mah pokoknya mah hampir bersih dah. Tapi tentunya di sini dosa kecil harus digaris bawah ya, nggak bisa dipukul rata. Jadi diampuni juga di sini, dimaaf juga kalau memang dosanya dosa kecil, begitu. Ya bahkan ada nih ya, sebuah cerita yang berkenaan dengan seseorang yang teramat mengagungkan bismillahirrahmanirrahim, di mana diceritakan bahwa Bisri Al-Hafi nih, Bisri Al-Hafi menemukan lembaran kertas, di mana di kertas itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Dia punya uang 3 dirham. Kemudian Pak Haji Pito ya, kalau 3 dirham berapa duit sebetulnya? Begitu ya, kurang lebih ya. Iya. Itu punya uang 3 dirham, itu semua dibelikan minyak wangi. Uang 3 dirham itu dibelikan minyak wangi semuanya. Buat apa? Buat dipakai sendiri? Bukan. Ya, ternyata untuk meminyaki tuh kertas yang ditemukan tadi yang ada bismillahnya, gitu ya, supaya harum lah gitu. Nah, bagaimana? Ya. Nah, ternyata tuh dia di dalam batinnya merasakan ini ada semacam panggilan ya, bahwa sebagaimana engkau mengharumkan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namamu. Kesimpulannya, kalau orang itu benar-benar mengagungkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nanti juga akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ceritanya ya, dulu seorang pemabuk itu karena mabuk kan dia tuh nggak sadar gitu ya. Nah begitu nemuin bismillah, sama dia disimpan ya, benar-benar dijaga ya, hampir mirip dengan ini nih, diwangiin segala apa. Ternyata dia mimpi itu bertemu dengan wali, kemudian dianya juga jadi wali. Bisa begitu ya, saking agungnya bismillahirrahmanirrahim. Adalah mungkin ya 3 hadis sementara. Allah nanti 7 hadis lagi, mungkin kurang lebih 2 kali pertemuan lagi ya. Ya pokoknya mah yang penting mah tetap istiqomah ya, sedikit demi sedikit, sebab sebaik-baiknya amal bukan karena saking banyaknya, tapi istiqomah aja ya, insya Allah. Ya, selanjutnya kajian kita fikih. Wallahu a'lam bishawab.